Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak Guru di sini. Hari ini kita di rumah aja dan ada lagi kesempatan untuk membuat video. Hari ini kita akan cerita-cerita, share tentang cara memanah dengan teknik gap shooting. Apa itu gap shooting? Makanan macam apa itu? Teknik ini biasa berguna buat, terutama buat saya, pemanah pemula yang baru belajar membidik memanah, membidik sasaran maksudnya, baik yang menggunakan standar bow yang bare bow tanpa aksesoris, tidak pakai visir, tidak pakai stabilizer dan lain sebagainya, betul-betul bare bow ini, busur biasa ini standar, atau yang menggunakan horsebow yang busur model tradisional. Maka ini perlu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan gap shooting. Buat para master-master guru-guru saya, tolong diluruskan kalau saya yang menjelaskan ini dengan cara yang salah. Berhubung karena ini hujan, jadi saya prakteknya pakai ini aja, pakai pulpen. Jadi saya jelaskan pakai ini, pakai pulpen di kertas. Semoga bermanfaat. Oke, jadi seberapa penting gap shooting itu? Menurut saya ini dari pengalaman saya penting banget. Kenapa dia penting? Karena gimana ya? Misalnya begini nih, saya gambar aja lah ya. Mohon maaf tulisan saya jelek. Ini misalnya nih target. Kemudian di sini pemanah nih. Ini distance jaraknya mungkin anggaplah sekitar 5 meter lah untuk pemula ya. Karena ini memang untuk pemula nih. Kalau untuk senior-senior mohon maaf, saya malu mengajari senior saya. Jadi saya jelaskan ini untuk pemula saja ya. Ini biasa nih kejadian nih. Udah 5 meter atau bahkan kurang lah 3 meter untuk melatih teknik tuh. Udah sasaran udah di depan mata, target udah di depan mata, pokoknya semuanya udah di depan mata nih. Tiba-tiba pas kita nembak, anak panahnya lari ke atas, nggak tahu lari kemana. Pernah dapat kejadian begini? Saya dulu ya, saya pernah dapat kejadian begitu. Ternyata memang kesalahannya adalah ini target nih, anggaplah target nih, dan ini adalah arrow ya. Saya tahu ini pulpen, anggaplah ini arrow nih. Ini jaraknya begini nih. Aduh mohon maaf ya kabur. Ini jaraknya nih, biasanya jaraknya ya 5 meter lah nih. Ini jaraknya nih. Terus saya memanah begini nih, ini jaraknya. Maka ketika saya luncurkan anak panah itu larinya begini. Bukannya kena target, malah kena di atas nih. Kena di atas. Nah, kenapa begitu? Karena biasanya ini pemanah nih, ini arrow nih. Anggaplah ini arrow. Ini pandangan fokus pemanah. Arrow mau lari ke sini. Maka istilahnya apa ya? Kalau saya tidak salah itu namanya pandangan periferal. Pandangan periferal itu pemanah fokusnya ke sini, tapi sambil melihat anak panah yang sejajar ini. Maka harusnya anak panah ini, poin ini, itu disejajarkan dengan ini, bukan di sini. Karena kalau dia sejajarkan dengan ini, maka otomatis anak panahnya itu mendongak ke atas dan lari ke atas. Jadi gimana caranya? Ini target nih ya. Maka ketika saya memanah nih, saya tarik drawing, maka yang saya lakukan adalah membawa anak panah saya ke sini nih. Poinnya dibawa ke sini. Dan ini disebut dengan gap. Jadi ada jarak nih. Jarak antara poin ini dengan anak panah, ini yang disebut dengan gap. Nah, ketika saya menembak, larinya ke sini ini nih. Jadi poin anak panah ini saya turunkan ke sini.
Ini dengan ini kan ya setidaknya lebih dekat ini meskipun belum kena. Itu contohnya. Hanya saja ya yang harus kita pahami, ini membutuhkan banyak sekali latihan. Banyak sekali trial and error. Coba, salah, coba, salah, coba, salah. Jadi gimana caranya? Ketika kita berada di jarak 10 meter atau 20 meter ke bawah, maka arrow-nya kita bawa ke bawah. Dan semakin sering kita latihan, semakin sering kita tahu di mana pasnya, gapnya itu. Jadi kalau kita bawa arrow-nya ke sini sejajar dengan ini, begitu kita nembak ternyata dia larinya ke sini, maka kita pindahkan gapnya ke sini, titik poinnya ke sini, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang pertama untuk jarak dekat. Semakin jauh, misalnya ini target, ini pemanah, jaraknya sekitar 30 meter, maka gapnya dibawa. Jadi semakin jauh pemanah dengan target, maka gapnya pun semakin sedikit. Sampai akhirnya ada titik di mana poin pada jarak tertentu, misalnya 30 meter, 32 meter, 35 meter, tergantung masing-masing individu setelah melalui latihan, akan ada poin titik di mana poin arrow itu benar-benar sejajar dengan titik tengah target dan kena. Nah, itu dia. Jadi ini yang perlu jadi perhatian. Nanti setelah semakin jauh, misalnya 40 meter, itu gapnya naik. Jadi bukan lagi di sini tapi naik ke atas. Jadi semakin jauh arrow-nya naik ke atas. 50 meter naik lagi. Jadi setelah ada titik, biasanya sih di 30 meteran lah, sekitar itu ya. Setelah kita bertemu dengan titik di mana poin pas dengan tengah target nih, maka ketika kita semakin jauh, maka gapnya pun semakin naik, semakin meninggalkan. Mengapa? Karena di dalam tembakan itu kita mengenal istilah elevasi. Apa itu? Itu ya, mohon maaf ini kalau saya salah nih ya, mohon diluruskan di kolom komentar. Jadi ini target nih, ini anak panah itu kan larinya pasti begini nih, karena gravitasi pasti melengkung. Kalau kita dekat itu kan belum kena, tapi kalau sudah jauh dia kena gravitasi. Jadi kalau misalnya orang sudah nembak di 30 meteran ke atas, 40 meter, maka dia nembaknya begini. Kenapa? Karena pada saat dia nembak, dia akan menukik ke bawah. Itu namanya elevasi. Jadi jarak poin ke sini, ini yang disebut dengan gap. Itu yang perlu kita pelajari pemanah pemula. Dan sekali lagi, ini membutuhkan banyak sekali latihan. Nggak bisa satu dua. Ya kalau misalnya standar boy yang pakai visir mah enak, tinggal di setel begitu visirnya selesai. Tapi kalau untuk yang betul-betul barebow, apalagi biasa kalau kita memakai teknik string walking, wah apalagi nih, insya Allah kita akan jelaskan lagi di pertemuan yang lain. Pakai string walking, maka biasanya gapnya pun itu berpengaruh. Jadi itu ya teman-teman pemanah pemula, bahwa hindari kesalahan fatal ini. Memanah di jarak 10 meter ke bawah itu harus ke bawah. Jangan dipaskan nih bidikan kita dengan target, poin kita dengan target. Karena kenapa? Yang ada adalah anak panahnya melayang. Ya untung kalau di belakangnya gunung kek, apa kek, gedung kek, jadi yang rusak arrow-nya lah. Kalau di belakangnya lapangan, yang rusak bisa
sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, jadi ini tadi penjelasan saya tentang gap shooting, terutama khususnya pemanah pemula, karena ini biasa kesalahannya fatal sekali. Baru memanah kok lari ke atas. Ya untung kalau di belakangnya gunung, di belakangnya gedung, jadi yang rusak cuma arrow. Kalau misalnya di belakangnya ada keramaian nih, terus targetnya, papan targetnya mungkin ukurannya juga kecil begitu, 60 kali 60 cm atau berapa begitu, kan bahaya. Jadi silakan dicermati, dipelajari, dan latihan, karena menemukan gap yang baik, gap yang pas buat kita itu adalah tentunya dengan banyak latihan, karena itu akan tercatat di alam bawah sadar. Saya pun masih latihan dan masih berusaha menemukan titik konsistensi dalam memanah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.